Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan waktu yang luang untuk terus berkarya, beraktivitas dan melakukan rutinitas kita, khususnya kita sebagai mahasiswa adalah melakukan proses pembelajaran yang alhamdulillah sampai hari ini masih tetap kita lakukan dengan baik ya. Selanjutnya untuk mata kuliah kali ini yaitu penelitian kualitatif, saya akan memberikan satu ulasan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Baik, setidaknya ada 10 karakteristik ya di dalam penelitian kualitatif, yang mana karakteristik ini tidak ada atau tidak bisa kita temukan di dalam penelitian kuantitatif. Nah, beberapa karakteristik ini nanti saya uraikan satu persatu di dalam slide-slide yang ada di PowerPoint yang saya sajikan melalui video ini. Yang pertama, bahwa karakteristik penelitian kualitatif itu bersifat inquiry naturalistik ya. Jadi maksud dari inquiry naturalistik adalah bahwa desain penelitian kualitatif bersifat alamiah ya, di mana peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian. Jadi alami, tidak ada rekayasa di dalamnya. Kemudian kondisi atau situasi objek yang diteliti benar-benar merupakan kejadian ya, atau satu komunitas ya, atau satu interaksi yang terjadi secara alamiah, karena metode kualitatif berusaha memahami fenomena-fenomena dalam kejadian alami yang wajar. Nah, di sini nanti berangkat dari karakteristik inquiry naturalistik ya, kita kemudian akan menemukan ya, nanti akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pendekatan-pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Yang salah satunya kemarin sudah kita singgung, yaitu pendekatan fenomenologi. Nah, jadi situasi alamiah, natural, dan tidak ada rekayasa di dalam satu objek penelitian ya, yang kita teliti, itu memunculkan sebuah corak atau gaya penelitian yang bersifat alamiah pula, atau kalau kita sebut sebagai fenomenologi. Jadi melihat fenomena yang ada, kenyataan yang terjadi begitu. Nah itu, ini inquiry naturalistik. Jadi kalau kita bandingkan beda mungkin ya dengan penelitian kuantitatif, di mana kalau penelitian kuantitatif kalau kita melakukan penyebaran angket, di dalam angket itu ada deskripsi-deskripsi, ada pernyataan-pernyataan yang merupakan perwakilan atau interpretasi dari kenyataan yang ada. Jadi sudah ada setting, sudah ada semacam manipulasi-manipulasi berdasarkan teori yang nantinya akan mampu menggambarkan situasi kondisi di objek penelitian itu, tetapi hanya terbatas pada angket atau ya deskripsi-deskripsi yang tertera di dalam angket itu saja. Jadi tidak bisa luas, tidak bisa fleksibel seperti yang ada di dalam penelitian kualitatif. Kemudian menurut Guba, inquiry naturalistik merupakan pendekatan yang berorientasi pada penemuan yang meminimalisir manipulasi peneliti atas objek penelitian. Nah, ini salah satu keunggulan yang lain juga dari penelitian kualitatif,
bahwa seorang peneliti kualitatif tidak akan mungkin merekayasa satu kejadian ya, karena di dalam satu kejadian itu ada komunitas ya, ada seseorang yang mengalami kejadian itu, ada sekelompok orang yang melihat kejadian itu dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah analisis induktif. Jadi sifat dari penelitian kualitatif itu lebih cenderung pada analisis induktif. Nah, jadi apa itu analisis induktif? Merupakan metode kualitatif yang berorientasi pada upaya eksplorasi ya, penemuan dengan menggunakan logika induktif. Nah, maknanya adalah bahwa analisis induktif ini dimulai dengan melakukan observasi spesifik ya, observasi spesifik itu observasi yang mengerucut pada persoalan inti di dalam satu objek penelitian, yang kemudian persoalan-persoalan yang inti tadi akan diurai ya, akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori penelitian yang kemudian nanti bisa digeneralisasi hasil dari apa yang dikaji tadi secara spesifik kepada lingkup yang lebih luas atau pada pola yang umum. Nah, peneliti kualitatif berusaha memahami berbagai hubungan antara dimensi atau variabel yang muncul dari data-data yang ditemukan tanpa terlebih dahulu membuat hipotesis. Jadi tidak ada pemecahan masalah, yang ada ya tadi ya melihat sesuatu tadi secara spesifik yang kemudian bisa mengeneralisir. Misalnya kalau di dalam konteks penelitian ini kita bisa melihat seumpama budaya takjil misalnya. Kita ini akan mendekati puasa ya, budaya takjil masyarakat urban atau masyarakat perkotaan dari yang pindah dari desa ke kota. Nah, tentu kita bisa melihat mungkin mereka yang punya budaya takjil atau mereka rumahnya berdekatan dengan masjid. Seperti kalau kita lihat di Yogyakarta ini ya. Nah, ini berbeda sekali fenomenanya ketika musim takjil dengan masyarakat asli ya, seperti mungkin kalau kita bandingkan dengan Ponorogo. Kalau di Ponorogo kita lihat bahwa menjelang sore atau menjelang buka puasa banyak sekali orang berdagang, banyak sekali orang keluar juga sebagai konsumen mencari takjil dengan cara membeli. Sedangkan yang di dalam yang di Jogja misalnya, orang yang dekat masjid itu mereka tidak ada yang nyaris bahkan yang membeli. Mereka bisa makan gratis di masjid itu dan bahkan dalam jumlah yang banyak. Nah ini kita bisa kemudian mungkin mengambil satu fokus saja di Jogja begitu. Yang nantinya dari situ kita bisa akan tahu ternyata masyarakat urban bisa kita simpulkan nanti secara umum ketika dalam hal budaya takjil memiliki karakteristik yang seperti ini. Nah, itu contohnya ya salah satu. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga adalah perspektif holistik. Nah, jadi dalam satu penelitian kualitatif memiliki sifat atau memiliki perspektif yang holistik. Holistik itu adalah luas ya, holistik atau menyeluruh. Jadi metode kualitatif berusaha memahami fenomena sebagai suatu keseluruhan yang padu dan total. Jadi tidak parsial, ini kebalikan dari holistik ya. Hanya sebagian-sebagian saja, tapi seluruhnya antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, antara satu indikator dengan indikator yang lain, ya, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain yang senada atau satu topik di dalam penelitian itu saling berkaitan. Nah, peneliti kualitatif memandang bahwa keseluruhan itu merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Kemudian
pendeskripsian serta pemahaman atas lingkungan sosial atau lingkungan dalam konteks lainnya seseorang, ya, merupakan hal yang sangat penting bagi pemahaman yang menyeluruh atas apa yang diteliti. Baik, ini selanjutnya yang ketiga, ya. Yang keempat ini, ya. Yang keempat adalah data bersifat kualitatif. Jelas, ya, kalau dalam penelitian kualitatif datanya bersifat kualitatif, ya. Datanya berupa kata-kata, datanya berupa kalimat, ya, yang kemudian nanti dianalisis. Nah, selanjutnya yang kelima, nah, ada karakteristik kontak personal ini, ya, atau wawasan bersifat personal. Kontak bersifat personal atau wawasan bersifat personal. Jadi satu penelitian kualitatif ini menuntut adanya kontak terhadap seseorang. Nah, jadi bisa ini bersifat antara individu atau individu dengan satu kelompok. Yang intinya tidak boleh satu penelitian kualitatif ini dilakukan dengan jarak yang jauh misalnya, atau mungkin by phone. Kalaupun by phone, setidaknya sebelumnya itu sudah melakukan kontak secara personal. Ini. Karena kenapa? Perlunya kontak langsung secara personal ini bertujuan untuk memahami secara personal realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang peneliti akan mengerti, memahami bagaimana orang-orang yang kita teliti itu mengalami sesuatu peristiwa itu, ya, kemudian memahaminya dan menghayati realitas yang terjadi. Ya, itu. Jadi perlunya di situ. Jadi tidak mungkin satu penelitian kualitatif dilakukan jarak jauh, dilakukan mungkin hanya menggunakan survei melalui video-video itu. Saya kira itu akan ada batasan-batasan atau kekurangannya ketika seorang peneliti ingin lebih mendalami situasi personal dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa itu. Kemudian karakteristik yang lain adalah bahwa penelitian kualitatif itu memiliki sistem yang dinamis. Sistem yang dinamis. Jadi maksud dari sistem yang dinamis ini bahwa dalam satu penelitian kualitatif, objek penelitian ini, ya, sebagai bagian dari penelitian ini dipandang sebagai sesuatu yang dinamis atau selalu mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, dan perubahan itu mengarah pada satu keunikan, ya, keunikan yang ada di dalam dinamikanya. Nah, seorang peneliti kualitatif biasanya dapat melihat bahwa ternyata setiap dinamika dari peristiwa yang diamati, mungkin dalam kurun waktu yang agak panjang begitu, ya, itu ternyata ada ritme atau ada dinamikanya yang cukup bisa menjadi suatu pembelajaran begitu, sehingga kemudian diteliti lebih jauh. Ini misalnya seorang peneliti mengamati aktivitas buruh pikul, yang ada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, Anda kalau pernah datang ke Pasar Beringharjo, ya, Yogyakarta, di sana itu ada orang yang mondar-mandir bawa karung besar biasanya yang dipikul. Nah, itu, ya, di situ itu sudah ada sejak lama. Nah, entah apakah sejak Beringharjo itu berdiri atau bagaimana, tapi ternyata ada satu fenomena menarik yang ada di balik karakter buruh pikul itu sendiri.
Nah, Bro Pikul itu datang dari mana? Apakah asli Jogja ataukah mungkin pendatang? Bro Pikul itu apakah dibayar oleh pemerintah dinas perdagangan atau dinas pasar, ya, ataukah mereka bekerja mandiri? Ya, apakah mereka direkrut atau mereka tiba-tiba datang? Nah, itu yang menarik, ya, gitu ya. Nah, bagi seorang peneliti ini khususnya bidang antropologi yang meneliti perilaku kelompok atau perilaku individu ya. Nah, perilaku dari Bro Pikul menjadi menarik karena di balik aktivitasnya ada dinamika yang terus berubah dari waktu ke waktu. Mungkin saja kalau kita lihat, saya pernah ke Jogja dan meneliti Bro Pikul itu tahun 2010 dan sampai sekarang tahun 2020 misalnya saya datang ke sana. Nah, itu pasti sudah ada dinamika yang berubah dari profesi buruh pikul yang ada di Pasar Beringharjo. Dan ini menarik kalau kita teliti, mulai kita runut dari awalnya dulu, mungkin kita batasi tahunnya 2010 dan seterusnya sampai sekarang. Kenapa berubah? Kenapa menjadi ada dinamika di dalam fenomena itu, begitu ya. Nah, inilah yang disebut sistem yang dinamis di dalam satu pendidikan kualitatif. Kemudian orientasi kasus yang unik. Ini kasus yang unik, ini bukan berarti kasus yang dipandang aneh oleh umumnya orang ya, atau bahkan tabu ya. Unik itu bisa diartikan sebagai suatu peristiwa penting yang memiliki makna dalam penelitian dan memberikan kontribusi penuh terhadap bidang atau kajian keilmuan yang diteliti. Misalnya, nah di sini mungkin orang yang tidak pernah memikirkan sama sekali satu peristiwa, tetapi kemudian bagi seorang peneliti ini dianggap sebagai sesuatu yang unik. Misalnya penelitian tentang budaya religius komunitas ojek online. Nah, kalau kita bicara budaya religius ini, saya kira tidak hanya sekedar perihal keagamaannya atau kewajiban beragama, tapi budaya religius ini sudah lebih mengakar pada konteks solidaritas bersama, tolong menolong antar sesama, perwujudan atau interpretasi dari ketaatan kepada sang kholik, kepada ketaatan kepada sesama manusia, yang di sini konteksnya adalah komunitas ojek online. Nah, ini orientasi kasus yang unik. Jadi ada sesuatu yang unik kalau kita lihat budaya religius komunitas ojek online ini, yang itu ya notabene mereka orang lebih banyak berada di jalanan. Nah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana solidaritas mereka antar sesama. Seringkali kita tahu di dalam suatu media sosial, ketika ada suatu peristiwa yang menyinggung komunitas ojek online, nah mereka bisa bersama-sama bersatu. Mereka melakukan demonstrasi atau apapun solidaritas yang mereka tunjukkan karena mereka sama atau senasib sebagai ojek online. Ini menjadi menarik ketika kita bisa mengungkap. Kemudian karakteristik yang lainnya adalah sensitivitas terhadap konteks. Ini ya. Nah, sensitivitas terhadap konteks. Jadi temuan-temuan dalam penelitian kualitatif selalu ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi baik konteks ini cukup luas ya, maknanya ada konteks sosial, konteks historis ya, maupun konteks waktu. Ini ya. Jadi ini berarti bahwa suatu temuan ini akan banyak bermakna atau memberikan makna yang lebih mendalam apabila dilihat dalam konteksnya masing-masing ya, dalam konteks masing-masing. Jadi ya kita tidak bisa mencampur adukan ya, apakah yang kita lihat konteks historis masa lalu. Nah, ini berarti yang kita kaji adalah persoalan masa lalu. Nah, kalau konteks ini adalah konteks sosial, nah, jangan campur adukan dengan konteks ekonomi misalnya. Nah, jadi peneliti harus peka dalam memahami konteks suatu temuan di dalam penelitiannya. Jadi akan sensitif nanti ketika bersinggungan antar konteks, umpama konteks yang satu dengan konteks yang lain. Apalagi
konteks itu akan mempengaruhi teori apa yang akan kita pakai di dalam satu penelitian. Nah, bisa saja mungkin kita melihat konteks sosial dengan menggunakan teori ekonomi, tapi akan ada geseran gesekan-gesekan yang tentu nanti akan memunculkan understanding atau temuan itu akan ada gesekan-gesekan yang saya kira ada hal yang tidak cocok nantinya. Nah, ketajaman analisis di dalam satu penelitian yang memakai teori yang salah nanti akan nampak di akhir penelitiannya bahwa penelitian itu bisa bermakna ambigu. Nah, begitu ya. Jadi kita harus mengenal betul konteks apa yang kita teliti dalam satu penelitian itu. Nah, selanjutnya bahwa karakteristik penelitian kualitatif ini bersifat netralitas. Netralitas yang empatik. Nah, ada netralitas, ada empati. Nah, jadi netralitas yang empatik ini berkaitan dengan si peneliti ya, peneliti sendiri, bahwa dia sebagai seorang peneliti ya harus netral. Ya, netral ya, tidak punya kecondongan atau tidak punya keberpihakan pada satu objek tertentu. Nah, mungkin Anda sebagai mahasiswa ingin meneliti komunitas ojek online, sedangkan di sisi yang lain profesi Anda adalah juga ojek online. Nah, begitu. Nah, jangan sampai kita posisinya sebagai mahasiswa dan sebagai peneliti, meskipun kita juga sebagai ojek online ya, kita kemudian berpihak kepada mereka dalam penelitian. Nah, itu tidak boleh. Meskipun begitu, kita juga kalau ada netralitas, ada empatik. Kita netral, kita berusaha tidak terpengaruh, kita tidak berusaha subjektif di dalam penelitian, tapi kita punya empati. Kita punya respon yang baik terhadap setiap peristiwa yang mereka alami. Ini wujud dari seorang peneliti yang baik gitu ya. Jadi kenetralan merupakan upaya untuk menjaga objektivitas, sedangkan sikap empati perlu ada mengingat peneliti kualitatif melakukan kontak personal secara langsung. Jadi tidak acuh tak acuh misalnya begitu. Jadi langsung punya sifat empati gitu ya. Selanjutnya ada satu karakteristik namanya fleksibilitas desain. Ini fleksibilitas desain. Jadi desain dalam penelitian itu kan macam-macam. Ya. Kalau secara umum kan kalau dalam suatu proposal kan dirancang mulai dari permasalahannya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian teori-teori yang dipakai apa, sampai terakhir adalah berkaitan dengan metode data dan sebagainya, analisis data dan sebagainya, itu desain secara umum. Tetapi di dalam satu penelitian itu kan ada, kalau dalam kualitatif ada macam-macam. Apakah kita meneliti dengan menggunakan desain fenomenologi? Nah, ini perbedaannya nanti ya. Desain kasus, desain etnografi. Nah, semua desain itu memiliki fleksibilitas. Ya, ketika kita melihat satu penelitian di dalam satu fenomena begitu loh, ternyata ini harus menggunakan fenomenologi ya, kita gunakan fenomenologi. Nah, atau mungkin ini ada fenomenologi tapi juga harus menuntut adanya penelitian kasus di dalam fenomenologi. Ya, silakan dipakai keduanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu contoh dari fleksibilitas desain. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya mengenai karakteristik penelitian kualitatif ya. Dan selanjutnya silahkan disimak penjelasan ini. Apabila ada pertanyaan, apabila ada sanggahan, atau apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan melalui media WhatsApp ya. Dan insya Allah nanti pada waktu jam pembelajaran kita, saya akan memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang sedikit ini saya berikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya.
Ahlul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.